Di saat beberapa partai gencar membentuk koalisi baru dalam menghadapi pemilu 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah melihat hal itu tak sesuai dengan sistem presidensialisme, dikarenakan dalam sistem tersebut tidak ada peraturan koalisi. Dirinya sempat mengkritisi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dinilainya mempunyai pola berpikir keliru. Dalam sistem presidensial sebenarnya tak diperbolehkan adanya koalisi, sebab hal tersebut dapat diartikan sebagai persekongkolan. Mantan Wakil Ketua DPR ini pun tak segan mengatakan jika elit partai politik saat ini kacau dan kurang memahami sistem presidensial. Lantaran koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer. Fahri menyarankan agar partai politik dapat memberikan konsepnya untuk menghadapi pemilu, serta meminta para ketua umum memberanikan diri maju menjadi calon presiden di 2024. Problemnya gini, di Indonesia ini tidak ada aturan tentang koalisi karena kita sistemnya presidensialisme. Dalam presidensialisme tidak ada koalisi, itu yang perlu disadari dulu. Ini bukan parlementer, kalau parlementer ada koalisi. Pembentukan koalisi itu identik dengan pembentukan the ruling majority dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi. Sebab dalam sistem presidensial itu rakyat memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan. Karena rakyat misalnya memilih anggota DPR harus untuk oposisi, tidak boleh untuk mendukung pemerintah karena bunyi dari undang-undangnya, konstitusinya begitu. Nah, jadi saya kira elit kita ada semacam kekurangan memahami sistem kita ini bahwa tidak ada yang namanya koalisi di dalam sistem presidensialisme. Coba cek di seluruh dunia tidak ada. Koalisi itu terminologi dalam parlementer, nggak ada. Bingung saya. Jadi misalnya sekarang KIB itu, yang satu mengatakan kita ngumpul nggak boleh ngomong dulu tentang orang. Dia bilang, oh kita nggak akan bicara tentang orang-orang, sebaiknya kita bicara platform. Tapi ada partai yang sudah menetapkan calon. Oh menurut kongres kami, ketua umum kami harus jadi presiden. Lah kacau, kenapa kacau? Karena memang nggak ada sistemnya. Itu yang saya bilang, kadang-kadang elit tuh ngumpul-ngumpul nggak pakai akal, nggak pakai konsep. Cuman kayak orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan nggak boleh begitu. Nasib rakyat kan harus lebih serius kita pikirkan. Konsepnya mana? Makanya kan menghadapi pemilu 14 Februari 2024 tuh kita mulai dari situ dulu. Kita mau menyelenggarakan pileg dan pilpres bersamaan, oke, dengan threshold 0% dan nggak perlu ada koalisi. Seharusnya semua ketua umum partai berani maju untuk menjadi calon presiden, ngomong ke rakyat bahwa yang mau jadi presiden saya. Atau kalau mau dipisah, rebut tiket dulu boleh juga. Bilang aja, dijanjikan nanti kalau partai kami menang yang akan jadi presiden ini, silakan kepada rakyat. Tapi harus kontrak, harus ditulis. Nggak boleh rakyat ditipu seperti sekarang. Yang dicoblos oleh rakyat 5 tahun lalu tidak pernah diniatkan oleh rakyat untuk menjadi syarat seleksi calon presiden. Kenapa dipakai? Nah, itu masalah-masalah yang saya kira perlu diperbaiki ke depan. Mudah-mudahan elitnya mikir ke situ, jangan ngumpul-ngumpul nggak jelas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.